Shalom Bapak Ibu. Saya tidak suruh salam-salam lagi karena tadi udah disalam-salami ya di awal. Sudah sambil senyum dan goyang-goyang. Ada yang tidur di atas jam 12 pasti rata-rata karena ibadah. Saya dengar ada yang jam 4, tadi saya nanya ke dua adik di belakang tuh yang anak-anak PA. Tidur jam berapa nak? Jam 1. Wih. Mamanya bilang, ngapain lagi? Ibadah dong. Iya. Adakah yang ibadah tadi malam atau langsung tidur? Iyalah, saya yakin. Tapi hanya Tuhan yang tahu ya. Ada 10 jenis tidur dengan berbagai gaya dan punya makna. Saya berbagi beberapa. Fetal, meringkuk seperti janin. Kayaknya saya ini deh. Kelihatan tegar di luar, jadi tampilannya seperti Rambo, tapi hatinya seperti Rinto. Kadang-kadang suka mengalah, cenderung hangat, namun sensitif. Lock, lurus seperti batang pohon kalau tidur. Hati-hati ya, takutnya orang salah sangka, lalu mengukur badan Bapak Ibu. Jadi orang ini santai, ramah, tidak terpengaruh oleh apapun di lingkungan. Yearner, tangan meraih ke depan, kayak begini. Ini tidur menyamping dengan lengan menjulur, itu punya makna. Mampu mengambil keputusan penting, baru butuh waktu lama juga untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, tapi keputusan yang tepat dia berani buat. Starfish itu tidurnya terlentang, orang bilang makang tampah, kakinya dibuka lebar-lebar, tangannya juga dibuka lebar-lebar, sambil mulutnya terbuka dan ngorok. Walaupun model ini tidak indah, tapi ini adalah pendengar yang baik, suka membantu teman, tidak haus perhatian, sangat santai, kalaupun orang ribut, dia tidak pernah ikut ribut. Ada soldier, terlentang, tangan kemudian ada seperti sikap siap gerak, dia peduli pada orang lain. Saya senang yang ini Bapak Ibu. Free fall, tengkurap, tangan melingkar di bantal. Orang-orang seperti ini terkategori orang-orang yang suka bicara belak-belakan, tapi juga mudah gugup, merasa tidak nyaman, senang mengkritik, tapi sakit kepala ketika dikritik. Ini orang ini. Ada banyak terlalu panjang, saya nanti lihat aja di beberapa website tertulis itu. Kenapa saya bicara tentang tidur? Bukan karena Bapak Ibu kurang tidur malam tadi, tapi yang datang banyak sekali. Puji Tuhan, resolusi luar biasa tahun 2026 mengalami pertobatan massal. Iya loh, aku dilaporkan oleh para presbiter bahwa jumlah ini jauh lebih banyak dari tahun kemarin. Wow, Tuhan berkati Bapak Ibu. Kenapa saya bicara soal tidur? Tolong lihat dong ayat 2, keren banget. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Dengarkan ini. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Wow. Ternyata secara medis tidur penting, secara spiritual lebih penting. Sebentar saya bagi. Sebelumnya mari masuk dulu di latar belakang supaya Bapak Ibu paham. Ini ditulis langsung oleh Salomo. Pada saat apa? Waktu pentabisan bait Allah yang dia bangun. Jadi ketika bait Allah sudah selesai dia bangun, Bapak Ibu tahu kisahnya kan? Kalau belum saya kasih tahu. Daud yang menyiapkan peralatannya. Daud bapaknya yang siapkan seluruh alat-alat bangunannya. Daud yang kirim surat ke seluruh raja-raja daerah. Kirim segera. Kayu-kayu yang bagus, papan-papan yang hebat, logam-logam mulia dikirimkan. Ketika Daud meninggal, Salomo manfaatkan barang yang sudah disiapkan papanya untuk bangun. Menjadi bait Allah termegah. Katanya ketika bait Allah buatan Salomo hancur dan runtuh pada saat Babel menyerang yang tadi malam saya cerita,
Muncullah bait Allah kedua di zaman Tuhan Yesus itu, yang di film-film ada Tuhan Yesus di bait Allah, itu bait Allah kedua, udah bukan karya Salomo, jauh lebih kecil. Tidak ada yang bisa mengalahkan karya Salomo. Habis dia bangun Bapak Ibu, waktu mau bangun dia daraskan Mazmur ini. Dan saudara tahu, menurut saya terkagum-kagumnya begini, dia bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Yang bangun dia loh, yang bangun dia, yang berjeripayah dia, yang siapkan seluruh peralatan bapaknya, bahan bangunan dari bapaknya. Baru dia yang pikirkan gimana caranya sampai finishing, sampai begitu indah dan rumah Tuhan itu berdiri. Lalu tiba-tiba dia mengucapkan kalimat ini, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Mestinya dia bilang begini, kalau bukan keringatku, kalau bukan usahaku, kalau bukan partisipasiku memikirkan ini, tidak akan berdiri rumah Tuhan semegah ini. Enggak loh, dia bilang kalau bukan Tuhan yang bangun, kasihan, tidak mungkin bangun. Wow. Salomo mau bikin pengakuan pada perjalanan awal dia rintis dengan papanya, sampai ini berdiri bukan kuat dan gagahku. Dia bilang ini karya ini karena Tuhan. Maka dia lanjutkan Mazmur ini untuk proklamasi penting ke depan. Kalaupun pengawal berjaga-jaga kota, sia-sia kalau Tuhan yang enggak kawal. Dia mau katakan bahwa ketentraman, segala kenyamanan dikecap dan diperoleh bukan karena engkau, tapi karena Tuhan yang melakukannya. Kata lain, poin pertama mau bilang ini, Salomo membuat ikrar yang sangat penting. Bahwa jejak apapun yang aku bangun, yang aku siapkan, kalau Tuhanku tidak terlibat, segala sesuatu sia-sia. Amin. Ya, memulai segala sesuatu bagi Salomo melibatkan Tuhan. Maka muncul ayat 2 yang saya bilang tadi kepada Bapak Ibu. Ketika orang melibatkan Tuhan, Salomo berani, pede banget loh dia ngomong itu. Bagi saya gak masuk di akal, tapi wow, dia daraskan itu. Usaha silakan. Libatkan Tuhan, jangan lupa. Baru dia bilang bonusnya, saat engkau tidak bikin apa-apa, Tuhan yang bikin apa-apa. Bapak Ibu tahu ayat yang kedua ketika bicara soal tidur. Tidur itu berarti tidak bikin apa-apa. Malah orang Israel menyebut tidur itu meminjam sebagian dari kematian. Mereka paling takut kalau mau tidur. Sudah pernah dengarkan saya bilang doa orang Israel kalau tidur itu doa yang kayak mau pergi mati. Bahasa Ibrani begini, Beyadeka hafik rohul. Bahasa Sangernya begini, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa tidur yang diajarkan mama-mama Israel kepada anak-anaknya kalau pergi tidur dikutip langsung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Orang Israel mau pergi tidur seakan pergi mati pakai doa itu. Tuhan Yesus mau pergi mati pakai doa tidur. Karena tahu dia akan bangun pada hari ketiga. Keren gak? Saking takutnya, Beyadeka hafik rohul, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dorang takut sekali karena tidur itu takut nggak bangun sampai sebegitu. Makanya tidur berarti tidak berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba ayat 2 kasih penjelasan. Engkau tidak bikin apa-apa, engkau tidak sedang berupaya sekalipun, alias engkau sedang tidur, Tuhan memberikan apa yang engkau perlu. Wow. Melibatkan Tuhan bukan cuma soal berkeringat jeri lelah, dapat bonus saat engkau sudah hopeless, gak bisa lagi bikin sesuatu apapun, Tuhan memberikannya pada saat tidur. Makanya saya mau bilang tidur sangat penting. Cuma kadang orang kemudian kasih bengkok teks ini, berarti mesti sering-sering tidur. Gawat. Para lansia, beberapa
Sumber saya baca, ternyata semakin tua, semakin susah tidur. Kasihan. Orang normal 8 jam ideal, 6 sampai 8 jam. Lansia cuma 4 sampai 3 jam. Itu pun langsung terbangun. Beberapa penyebab karena metabolisme tubuh di usia. Tetapi juga beberapa pikiran dan kemelut yang luar biasa. So tua kita kasihan, asam urat so tinggi, kolesterol. Tapi anak bagaimana? Udah mulai kan pikiran. Kenapa itu cucu-cucu kabar begini? Mulai gelisah. Saya mau bilang kepada para lansia, aminkan ayat ini. Tidur saja. Tidur saja. Iya, ini pas kalimatnya, hujan turun. Tidurlah. Nikmati berkat Tuhan saat engkau tidur. Sebab berkat, tapi sorry ya Bapak Ibu, berkat Tuhan dicurahkan saat tidur tidak kepada semua orang loh. Tolong baca ayat 2. Cuma kepada yang dicintainya. Siapakah yang dimaksud yang dicintainya? Mereka yang takut akan Tuhan. Tidurlah dalam rasa takut akan Tuhan. Catatannya, jangan lupa bangun kesian untuk menikmati berkat itu. Oke, ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, saya suka ayat 3, 4, ayat 5 tentang seperti pejuang, lalu ada tabung panah dan dipenuhi dengan anak panah. Anak panah yang dimaksud itu adalah para lelaki. Perempuan jangan tersinggung ya, Salomo tidak maksud mendeskripsikan kaum perempuan, enggak. Ini karena ditulis pada sistem patriarkal, patriark. Jadi laki-laki yang utama, atau seperti 5 roti dan 2 ikan itu laki-laki yang disebut, padahal PKP banyak sekali ikut. Tidak disebut bukan berarti tidak berarti ya, mau bilang seperti anak lelaki saya tambahkan dan perempuan. Demikian juga anak panah di tangan pahlawan. Lalu kalimat luar biasa Salomo bilang, berbahagialah orang yang kasih penuh tabung panahnya. Apa maksudnya? Masa depan anak-anak di tangan Tuhan, tapi engkau harus bikin penuh. Maksudnya benar masa depan itu ada di tangan Tuhan, tetapi siapkan anak panah itu untuk melesat jauh ke depan, menembus keabadian, menuju masa depan. Saudaralah pemanahnya, saudaralah busur panahnya, dan Tuhanlah pemanahnya. Tuhan tidak pernah meleset arah panah. Tapi kalau busur panah tidak melengkung dengan baik, sasaran keabadian tidak sampai. Maka penting ternyata para pejuang pada masa itu, Salomo bilang, siapkan anak panahmu. Kata lain mau bilang begini, masa depan anak cucu Tuhan sediakan kok. Tinggal kita yang mengasah dan menyiapkan untuk dia melesat pada masa depan yang Tuhan sediakan. Demikian firman Tuhan ditafsirkan, saya tidak berani panjang. Ada beberapa yang sudah 5 watt kesian, ada begadang, tapi karena dapat instruksi tadi malam wajib masuk gereja, dia masuk gereja hari ini. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, starting pointnya bagus ya. Kita mengawali tanggal 1 Januari tahun 2026 hari pertama ini dengan Bapak Ibu datang ke sini. Ini punya makna teologis. Aku tidak akan memulai hariku di tahun 2026 tanpa melibatkan Tuhanku. Gitu. Saya percaya kehadiran Bapak Ibu Saudara adalah pengakuan iman kita. Tuhan, engkau terlibatlah. Sebab tanpa engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Salomo bilang kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Saya mau mengatakan hal yang sama ketika Bapak Ibu sudah datang di sini. Karena engkau memulai dengan Tuhan. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidup-hidupmu di tahun 2026 ini. Amin. Kedua, untuk dibawa pulang. Tetapi seperti tadi malam, walaupun menabur harus dengan air mata, walaupun bawa benih-benihnya harus dengan tangisan,
maka Bapak Ibu dan saya punya kewajiban iman untuk memenuhi tabung panah itu. Artinya Bapak Ibu dan saya perlu menyiapkannya. Mulailah hari ini, mulai pikir apa yang harus disiapkan ulang. Anak-anak GP, anak-anakku yang lagi cari kerja misalnya, CV sudah diedarkan tahun kemarin, jawaban belum datang, susun lagi, buat strategi lagi. Beberapa yang memiliki kegagalan tertentu, planning ulang, mulai lagi, dan libatkan Tuhan. Rancangkan ulang, buat tabung panahmu penuh, siapkan segala sesuatu. Saya percaya masa depan selalu ada di tangan Tuhan. Terakhir, tadi terakhir tapi ini terakhir sekali. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Jadilah pribadi yang takut Tuhan. Karena berkat-Nya hanya diberikan pada waktu tidur sekalipun saat engkau tidak bikin apa-apa. Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram. Maksudnya gua kerja, Apolos juga kerja. Lalu dia bilang gini, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya berupaya, dia berupaya. Semua hal ku rancang, semua hal ku kerjakan. Soal bertumbuh atau tidak, Tuhan yang bikin. Maka saya mau katakan begini, kalau Tuhan memberkati orang pada waktu tidur yang dicintainya, engkau harus menjadi kekasih Allah. Di tahun 2026 jadilah kekasih-kekasih Tuhan. Dengan cara mulailah perbaiki hidup spiritual Bapak Ibu, keimanan dan percaya. Jadilah pribadi-pribadi yang takut Tuhan. Di saat engkau sudah terpojok dan tidak tahu mau bikin apa-apa, dan sudahlah aku nggak bisa bikin apa-apa. Saya mau kasih tahu, Tuhan punya tangan sedang bekerja dan merendah di saat engkau tidak bikin apa-apa sekalipun. Selamat mengisi 2026 dengan pengakuan, bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.